Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Perlukah anak tahu masalah orang tuanya? Bu, siapa yang rumah tangga nggak pernah berantem suami istri? Ngacung. Siapa yang pernah berantem? Saya. Turun. Siapa yang suka berantem? Saya. Siapa yang sering berantem? No. Siapa yang berantem mulu? No. Mana yang paling jelek? Berantem mulu. Mana orangnya? No. Kalau Anda bilang rumah tangga sekian puluh tahun nggak pernah berantem, bohong. Om. Semua manusia hidup punya masalah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi. Masalah timbul. Masalah diberikan oleh Allah di orang-orang terdekat. Suami baik, bini centil. Ada? Ngacung centil? No. Istri baik, suami ganjen, nggak boleh lihat jidat tici nyosor mulu. Ada? Suami istri baik, anak pertama ngerongrong. Anak pertama baik, yang kedua nyebelin. Yang kedua baik, yang ketiga nyebelin. Yang ketiga baik, si bontot nyebelin. Suami istri anak semuanya baik. Bapak kandung ngerongrong, mak kandung ngerongrong, saudara kandung ngerongrong. Semua orang punya masalah. Keluarga lain semuanya sudah baik. Mertua nyebelin, ipar nyebelin, mantu minta dijitak, tetangga nyebelin, ekonomi nyebelin, penyakit nyebelin. Allah yang berfirman, tidak mungkin kita bisa menghindarinya. Sekarang, kalau dalam rumah tangga suami istri ada masalah, apalagi kita sudah punya anak, bolehkah anak mengetahuinya atau kita sembunyikan? Lihat sikon. Kalau usia anak Anda masih balita, saran saya jangan dikasih tahu, kagak ngerti dia. Atau kalau kepergok Anda berantem suami istri, anak ngelihat, tahan emosi. Jangan sampai dahsyat jadi trauma buat anak kita. Kalau anak-anak ibu bapaknya berantem, anak pas ngelihat, mama kenapa marah sama ayah? Ya, mama lagi sebel sama ayah. Oh, berantem ya mah? Iya. Kayak kakak, tempo hari kan marah sama mbak. Kakak kan marah sama adik, sama teman kan. Sama, mama juga lagi sebel sama ayah. Tapi tenang aja, sebentar lagi baikan. Nah, kalau Anda benar lagi sebel sama ayah, kesel banget. Jangan bercerita kepada anak. Anak tidak akan ngerti. Tapi katakan, mama sebel sekarang. Kayak adek deh sama mbak. Kayak adek sama teman di sekolah. Tapi tenang, sebentar lagi mama baikan. Artinya kita mengajarkan kepada anak, menanamkan di benak anak bahwa kalau berantem jangan berkelanjutan, tapi ada ujungnya. Ada permohonan maaf. Ada penyelesaian. Jadi gak berat beban buat anak. Kalau Anda bilang, iya mama lagi sebel sama bapak kamu. Dijeleki itu suaminya. Itu kan bapaknya dia. Bapaknya yang ngomong dijeleki, dirinya itu kan ibunya dia. Padahal yang namanya anak-anak bangga dengan ayahnya. Bangga dengan ibunya. Kalau dijelekin, yang jelekin ayahnya, yang jelekin ibunya bisa down tuh anak. Bisa habis mental tuh anak. Dia jadi minder. Jadi gak pede. Gak ada keberanian. Apalagi bergerak ke depan. Kenapa? Orang yang selamanya dia bangga-banggakan. Ternyata memang berantem. Jatuh nilainya di mata dia. Yang kita jangan lupa. Kita ini orang tua. Madrasatul ula. Guru yang pertama buat anak-anak. Kalau anak melihat orang tuanya berantem. Dar-dar-dar gak ada penyelesaian. Aduh, dari mana anak berkaca? Dari mana mereka punya pengalaman?
Dari mana mereka dapat pelajaran? Bukankah dari orang tuanya ini? Peribahasa mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau kita ingin mengajarkan kepada anak, jangan berantem. Kalau berantem, Bu, masuk ke kamar. Jangan sampai anak dengar. Cuman kalau ketahuan, nah mengelak. Analogkan dengan kenyataan hidup. Kakak juga pernah berantem sama Mbak, kan pernah marah. Sama temen di sekolah pernah. Nah, mama juga sama ayah begitu. Lagi sebel doang, nggak apa-apa, tenang, tadi juga baikan. Kalau anaknya kecil. Tapi seandainya anak kita sudah remaja, SMA misalnya saja, apalagi sudah kuliah, apalagi sudah sarjana. Saran saya, anak kalau sudah besar, anak kalau sudah dewasa jadi teman kita. Teman diskusi kalau ada masalah. Saran saya boleh kita kasih tahu, tapi sekali lagi jangan merasa saya paling benar. Kemukakan apa adanya. Jangan menjelek-jelekan pasangan kita depan anak-anak kita. Karena mereka pasti akan sebal dan pasti akan kecewa. Tidak sedikit di masyarakat yang orang tuanya berantem berpisah. Anak ikut ibunya benci sama bapaknya. Anak ikut bapaknya benci sama ibunya. Siapa yang salah? Orang tuanya ngejelek-jelekin pasangannya. Tuh lihat kenapa mama cerai dengan ayah. Karena ayah kamu begini. Anak nempel. Oh ternyata ayah nyebelin ya. Ikut benci. Kalau anak ikut bapaknya dijelekin tuh bini. Benci tuh. Anak kecewa. Ternyata saya lahir dari manusia yang saling membenci. Kasihan anak kita. Dia gak berani tampil ke depan. Dia merasa terpuruk. Merasa terhina. Merasa tidak berguna. Merasa tidak bermanfaat. Oleh karena itu, sekali lagi, kalau kita ribut suami istri, kalau anak masih kecil, jangan bicara apapun dengan mereka, kecuali kalau kepergok. Tapi kalau anak Anda sudah dewasa, Anda boleh bicara. Siapa tahu anak kita bisa memberikan solusinya. Karena sudah balik, sudah dewasa, pola berpikirnya sudah berbeda. Silakan, Anda kemukakan, tapi jangan lebay. Jangan ditambah-tambahin. Jangan dibumbuin. Karena apapun yang terjadi kalau sudah berlebihan itu salah. Kemukakan apa adanya. Biar anak kita ikut berpikir apa solusi yang kita lakukan. Yang terbaik buat rumah tangga kita. Karena anak merupakan bagian dari kita. Yang saya khawatir kalau anak udah dewasa. Kita suami istri berantem. Ditutupi nggak pernah cerita dengan anak kita. Saya khawatir. Kalau terjadi apa-apa anak balikin. Apaan lah. Mama aja nggak pernah ngomong dari kemarin. Lepas dia. Sekali lagi, anak merupakan bagian daripada keluarga kita. Kalau anak sudah dewasa, sudah balik, rangkul mereka biar ikut membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga kita. Insya Allah lebih ringan beban hati kita ketimbang kita tidak bicara. Syaratnya kalau anak sudah dewasa.